Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berkumpul lagi di sini di room meeting Google Meet ini, belajar bersama Bu Tita pelajaran matematika, masih bab yang sama, bab penyajian data. Sebelum belajar, supaya lebih berkah ilmu yang kita dapat hari ini, ada yang mau pimpin doa? Siapa yang mau pimpin doa? Berdoa selesai. Alhamdulillah, terima kasih Ihsan yang sudah memimpin doa hari ini. Oke, hari ini semua hadir semua. Seperti waktu pertemuan sebelumnya kan, ada yang nggak masuk. Oke, isi dulu link absen atau link presensi daftar hadir yang Ibu bagikan di grup WhatsApp. Udah ada ya? Oke, terima kasih yang sudah mengisi absen. Gimana hari ini? Apa kabar Ibu? Sudah muncul? Oke, ada yang mau dulu ya, ada yang mau menjelaskan atau sedikit bercerita tentang pelajaran yang kita pelajari minggu sebelumnya, tentang apa? Syahra mau? Dinyalakan mic-nya. Sebelumnya belajar tentang apa? Sebelumnya kita belajar penyajian data, definisi data, cara mengumpulkan data, dan membuat data. Oke, terima kasih kepada Syahra yang sudah menyebutkan tentang materi yang sudah kita pelajari minggu kemarin, yaitu penyajian data. Di antaranya pengertian data, cara pengumpulan data, dan membuat tabel. Minggu ini kita akan lanjutkan lagi ya tentang penyajian data, tapi dalam bentuk diagram. Kompetensi dasar yang harus kalian kuasai adalah yang pertama, kalian harus bisa menganalisis hubungan antara data dan cara penyajiannya dalam bentuk diagram batang. Lalu kalian juga harus bisa menganalisis hubungan antara data dan cara penyajiannya dalam bentuk diagram garis. Lalu kalian juga harus bisa menyajikan data dalam bentuk diagram garis dan diagram batang. Jadi menyajikan itu artinya membuat ya. Kalau dikasih data dalam bentuk tabel maupun data acak, kalian susun dulu menjadi tabel, baru menjadi diagram. Lalu, untuk apa sih kita belajar ini? Ibu akan jelaskan fungsi dan manfaat kita belajar membuat diagram batang. Yang pertama, fungsi diagram batang di sini sudah ada diagram seperti ini ya, data pegawai. Nah, diagram batang itu biasanya digunakan untuk membandingkan masing-masing kategori. Di SD itu kan ada pegawai laki-laki dan pegawai perempuan. SMP juga sama, SMA, D3, S1, S2. Di sini kalau dilihat dari grafik, kita bisa tahu bahwa untuk setiap jenjang SD, SMP, SMA, D3, S1, dan S2 itu pasti laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Ngerti ya? Itu tujuannya, membandingkan masing-masing kategori. Lalu yang kedua, kenapa kita harus belajar membuat diagram garis? Apa manfaatnya? Yang kalau diagram garis itu, ini ada contoh grafik kenaikan jumlah kasus corona di Republik Indonesia, seperti yang minggu kemarin. Nah, diagram garis ini biasa digunakan untuk menggambarkan keadaan yang kontinu atau berkelanjutan ya, bisa kalian lihat. Kalau dari tanggal 4 Mei sampai 3 Juni itu kelihatan bahwa ketika kita lihat secara keseluruhan grafiknya menaik kemana? Ke atas ya. Itu artinya
meningkat. Oke, pembelajaran hari ini seperti biasa, Ibu akan bagikan pertama LKPD, lalu nanti kalian bekerja secara individu atau masing-masing, lalu nanti di tengah-tengah dalam menyelesaikan LKPD-nya, nanti Ibu bisa membimbing kalian jika ada yang mau ditanyakan, apa yang dikerjakan di LKPD-nya. Lalu nanti ada perwakilan yang mempresentasikannya seperti biasa ya. Udah siap? Ibu bagikan LKPD-nya di grup ya, di grup WA. So, dicek dulu. Ini Ibu bagikan LKPD-nya ya. Mau ditanyakan dulu, sok dibaca dulu soalnya. Dan ini tugasnya individu ya, karena di sini ada 9 orang. Dela ya, Gracia, Lena, Meiza, M. Ihsan, Arfa, Syahra, Tarmana, dan Tiara. Sok silakan, Ibu kasih waktu 10 menit untuk menyelesaikan LKPD. Kalau sudah, seperti biasa difoto lalu dikirim ya. Langsung aja ke grup. Yang nomor 4 itu perintahnya. Soalnya adalah coba sekarang kalian sajikan data dalam bentuk diagram batang dan diagram garis. Untuk Meiza dan yang lain, nomor 4, diagram batang dan diagram garis tentang banyak siswa SMP. Ini tadi hampir sama dengan contoh yang Ibu kasihkan waktu menjelaskan tentang fungsi diagram batang dan diagram garis. Jadi ini bisa dibuat dengan diagram batang dan bisa juga dibuat dengan diagram garis ya. Contohnya seperti ini ya, ada laki-laki dan ada perempuan. Nanti diagram garisnya tinggal kasih titik di ujung-ujungnya, lalu nanti disambungkan, bisa ya? Bisa semua? Oke. Masih ada waktu, silahkan. Kalau yang sudah langsung difotokan dan dikirim. Udah ya, Dela udah, Tarmana sudah, Lena sudah, Arfa sudah, Gracia sudah, Syahra, semua sudah? Sudah. Alhamdulillah, berarti semuanya bisa? So, siapa di sini yang mau menyajikan jawabannya, kita evaluasi bersama-sama. Nomor 1 siapa? Tarmana mau? So, dinyalakan mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari diagram yang di layar, kita bisa mengetahui hasil panen yang sudah diketahui, yaitu cabai 20 kg, wortel 35 kg, tomat 25 kg, dan ubi 35 kg. Nah, yang kita cari dari soalnya adalah kentang. Jadi total hasil panen yang diketahui sama dengan 20 ditambah 35 ditambah 25 ditambah 35 sama dengan 115 kg. Diketahui seluruh hasil panen kebun petani adalah 150 kg, maka hasil panen kentang sama dengan hasil panen seluruhnya dikurangi hasil panen yang diketahui. Jadi hasil panen kentang sama dengan 150 dikurangi 115 sama dengan 35 kg. Jawabannya yang lain? Berarti betul ya jawaban Pak Tarmana? Betul? Ya. Oke, nomor 2 siapa yang mau? Jika dilihat dari diagram batang di atas, makanan apa yang paling banyak disukai dan makanan apa yang paling sedikit disukai warga desa yang makmur. Dari diagram tersebut saya lihat makanan yang paling banyak disukai bakso. Bakso memiliki 40, yang paling sedikit nasi uduk, dan yang paling banyak bakso.
jawabannya sama. Yang paling banyak bakso, yang paling sedikit adalah nasi uduk. Ya, terima kasih Dela. Ya, Bu, Nomor 3. Sip. Makasih ya Dela dan Tarmana yang sudah presentasi. Sekarang nomor 3. Siapa yang mau? Hasil sensus penduduk di Desa Jenggawa disajikan dalam bentuk diagram garis sebagai berikut. Amati dengan seksama diagram garis tentang jumlah penduduk di Desa Jenggawa. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari diagram garis, tentukan jumlah penduduk terbanyak terdapat di tahun berapa. Jumlah penduduk paling sedikit ada di tahun berapa. Berapa jumlah penduduk pada tahun 2015. Jumlah penduduk terbanyak terdapat di tahun 2019. Jumlah penduduk paling sedikit ada di tahun 2017. Berapa jumlah penduduk pada tahun 2015 adalah 6.500. Oke, terima kasih untuk Gracia. Tepuk tangan dulu. Sip. Nomor 4. Siapa yang mau? Pertama-tama kita akan membuat garis sumbu. Habis membuat garis sumbu, kita akan menggarisinya sesuai dengan angka-angka yang sudah ditentukan. Habis itu kita cara membuat diagram garis. Kita tinggal menaruh titik-titik pada angka-angka tertentu dan melanjutkannya dengan garis-garis. Terima kasih Gracia sudah menjelaskan cara-cara membuat diagram batang. Ini pertama-tama bikin garis sumbu yang vertikal dan horizontal. Lalu menandai sumbunya itu dengan skala angka-angka. Kalau di soal nomor 4 itu ribuan, 1.200 ya, sampai yang paling kecil itu 1.100, yang paling ya. Kalau Tarmana buat itu dari 0 langsung ke 700, 800, 900, 1000, 1.200. Nah, nanti perbaikan adalah ini ya. Ibu share jawaban yang Tarmana dulu. Nah, lihat sumbunya itu, nolnya itu tidak pas di titik pertemuan antara garis vertikal dan horizontal. Jadi yang Tarmana masih kurang betul, walaupun kalau dilihat dari gambarnya itu sudah betul ya. Kalau gambarnya kalian sudah ada yang mau ditanyakan? Siapa yang mau ngasih kesimpulan kita belajar apa hari ini? Tiara mau? Sok. Tentang penyajian diagram batang, dan diagram garis. Betul, ya. Jadi kesimpulannya hari ini adalah menganalisis data dalam bentuk diagram batang dan diagram garis. Lalu kita juga belajar tentang cara menyajikan data dalam bentuk diagram batang dan diagram garis. Sip. Udah ya, berarti itu kesimpulan kita hari ini. Karena udah selesai pelajaran kita hari ini, akan ada seperti biasa refleksi. Tapi hari ini Ibu buat refleksinya dalam bentuk quiz is. Tadi udah Ibu persiapkan soalnya, dan sekarang Ibu akan share linknya di grup WA. Jadi langsung diklik aja, boleh ikut pakai handphone atau pakai komputer bisa. Pokoknya kalau misalkan ada kendala di komputer, boleh pakai HP. Kalau HP susah, boleh pakai komputer ya. Udah semua ya? Kita mulai ya, bismillah. Udah ya? Selesai. Ini di Ibu ada kok jawabannya, summary-nya. Yang belum sempat difoto atau di screenshot. Yang menang, Gracia. Yang kedua, Tarmana, Meiza. Yang ketiga, belajar sudah, LKPD sudah, quiz is-nya sudah, isi daftar hadir tadi awal sudah. Semua sudah. Ya, ada yang terlewat. Sebenarnya pertemuan berikutnya masih ada satu kali lagi bab penyajian data. Ada yang mau ditanyakan? Materinya apa? Ya, materinya untuk minggu depan itu adalah membuat diagram lingkaran. Ya, jadi terima kasih Ibu ucapkan untuk kalian semua yang sudah hadir di room Google Meet hari ini, belajar tentang
jaga selalu kesehatan kalian. Kalau keluar rumah jangan lupa protokol kesehatan, selalu pakai masker, rajin cuci tangan, dan menjaga jarak ya. Ibu tutup dulu dengan ucapan syukur alhamdulillahirobbilalamin. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih buat kalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.